guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Have a Dragon on My Body. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Rarki, katanya, "Bang, satu video berapa chapter? Kalau bisa tambahin 5 chapter lagi." Kita sehari video tuh bisa habis sampai 30-40 chapter loh. Kita kan sehari 3 video, tapi tergantung manhwa juga ya. Karena kan ada yang manhwanya pendek, ada yang manhwanya panjang. Dan juga kebetulan chapternya ngomongnya banyak atau ngomongnya dikit. Banyak berantem, itu bakal lebih makan banyak. Tapi kalau banyak ngoceh, lebih dikit makan chapter. Tapi so far kita udah sampai video ini selesai, itu tuh sekitar 470 chapter. Dan ini episode 42 ya, 43. Episode 43 selesai, 470 chapter. Udah banyak banget kali itu, sehari bisa 30-40 chapter. Ini paling seminggu lagi habis ini. Jadi harus nyari manhwa baru lagi. Thank you ya Rarki buat donasinya. Selanjutnya ada Saver, katanya, "Semangat bro, biar lebih cepet update-nya." Siap, udah 3 video sehari bro, udah cepet banget tuh. Thank you ya Saver buat donasinya. Selanjutnya ada Hey kamu, katanya, "Sisa top up tadi bang." Siap, thank you ya Hey kamu buat donasinya. Selanjutnya ada penonton setia, katanya, "Semoga sehat terus Min." Amin. Doain aja supaya sehat terus, biar bisa upload konsisten. Thank you ya penonton setia buat donasinya. Selanjutnya ada Setia Cerita Manhwa, katanya, "Yo Min, episode 21-23 sekarang. Kita lihat ya, jamnya setengah 1 malam. Setengah 1. You pikir I robot gak butuh tidur? I masih manusia, tapi gak apa-apa. Mimin usahain update-nya secepetnya." Thank you Setia Cerita Manhwa buat donasinya. Selanjutnya ada Adi Doang Hehe, katanya, "Lanjut terus Min." Siap, pasti lanjut terus kalau masih ada. Thank you ya Adi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Yo, Profesor Mo, aku pikir kau sudah bekerja di universitas lain. Kenapa? Mungkinkah nggak ada yang menginginkanmu dan kemudian kembali ke tempat kami? Monan merespon, "Lama tak bertemu. Apa tuan lu masih nggak menyikat giginya? Apakah mulutmu masih bau?" Kau, dah, berhentilah berdebat. Kemari dan cicipi air spiritual dari ruang Qingxuan ini. Profesor Lu menghalaunya. Dia berkata, "Profesor Mo, apa kau harus serakah pada hal-hal kecil dan murahan? Apa kau tahu air spiritual ini? Kalau kau ingin meminumnya, kau harus membelinya sendiri." UXI berkata, "Lu Wencang, apa yang kau lakukan? Ini air spiritualku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Menyingkirlah." Guru yang di tengah berkata, "Guru Lu, gak perlu seperti itu. Hari ini kita mengadakan pertemuan guru. Darmonon adalah salah satu dari kita." Guru yang di kiri berkata, "Xiaolu, jangan berlebihan. Semua biaya untuk pesta ini, semua sudah ditanggung. Monon juga mendapat bagian." "Tidak, Direktur Wang, kamilah yang mengajukan perjamuan. Kau nggak tahu berapa harganya. Akan sia-sia membiarkan orang seperti dia meminum air spiritual ini." Lalu Mona mengambil gelasnya. "Aku nggak ingin minum, tapi tiba-tiba aku jadi tertarik sekarang." "Hei, bajingan, air ini lebih mahal dari gaji bulananmu. Apa kau berani meminumnya?" Lalu Mona meminumnya. "Aku meminumnya habis. Sekarang apa? Kau sudah berakhir. Kau berani meminumnya. Aku akan memanggil pelayan dan kau akan kehilangan seluruh uangmu." Direktur Wang berkata, "Apa yang kau lakukan? Kita semua adalah rekan kerja." UXI berkata, "Jangan ribut. Jika siswa melihat ini, itu akan jadi lelucon nanti." Lu Wencang berkata, "Biarkan semua orang melihat. Bajingan ini dipermalukan. Pelayan, apa kau dengar?" "Iya, aku datang." Pelayannya bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mendesak?" Lu Wencang berkata, "Pria ini baru aja mencuri segelas air spiritual dariku. Aku memintamu untuk mengusirnya, kemudian masukkan dia ke dalam
dalam daftar hitam. Dan jangan pernah biarkan dia memasuki ruang Qingxuan. Ini Pak, apa itu benar-benar terjadi? Lalu Monan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Permisi, apa aku harus menjelaskannya? Apakah ini kartu anggota super elit? Kalau begitu, aku sudah mengerti apa yang terjadi. Kau gadis liar, apa kau udah melihat dengan benar? Bagaimana bisa ada kartu super elit? Apa kau buta? Pelayannya berkata, Pak, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Monan menjawab, 2 hal. Hal pertama, ambil 15 botol teh spiritual dan juga 15 botol anggur spiritual dan bawa ke sini. Baik, saya akan membawakannya segera untuk Anda. Tamu VIP, semua teh spiritual dan anggur spiritual yang Anda pesan telah tiba. Wow, anggur spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan gak bisa dibeli dengan uang. Profesor Mo, kau benar-benar gak main-main. Sangat enak. Anggur spiritual benar-benar luar biasa. Bagaimana? Sekarang aku akan kehilangan semua uangku. Apa aku perlu masuk daftar hitam di ruang Qingxuan? Aku ingin protes padamu. Aku bilang dia mencuri air spiritual, tapi kau tidak peduli. Mungkinkah tamu VIP boleh mencuri apa aja dengan santai, Pak, tolong tenang. Monan berkata, benar-benar gak ada harapan. Hal kedua adalah mengeluarkan anjing menggonggong ini dan memasukkannya ke daftar hitam secara permanen. Baik tamu terhormat, Pak, silakan pergi. Kau berani mengusirku? Ini toko gelap. Aku akan menuntutmu. Berisik. Sekali lagi kau membuat keributan, aku akan mematahkan kakimu. Hei, lihat itu, dia seperti anjing. Shh, itu tuan lu. Monan, tunggu aja. Aku akan membuatmu membayarnya segera. Direktur ruang berkata, ayo semua, jangan terganggu karena masalah kecil tadi. Ayo terus minum, semuanya. Ucapkan terima kasih kepada Profesor Mo atas keramahannya. Ayo, Monan, mari kita minum. Seseorang berkata, Yuhe, apa aku bisa berfoto denganmu? Kumohon. Foto? Ya, gak masalah. Ternyata seseorang minta berfoto dengan si pelayan. Monan bertanya, Guru, kenapa pelayan itu begitu populer? Yuexi menjawab, maksudmu Kuo Yuhe. Dia adalah idola kedua Universitas Yenqing. Anak ini telah bekerja keras, 2 bekerja paruh waktu dan bekerja sambilan. Setiap kali dia punya waktu. Hampir semua guru tahu dia gadis pekerja keras. Ada apa? Apa profmu kami tertarik padanya? Monan merespon, nggak ada, cuma dia pantas dihargai. Tiba-tiba, Yuhe, manajer toko memanggilmu. Oke. Aku akan segera ke sana. Manajer, apakah Anda mencari saya? Xiaokuo, sudah berapa lama kau bekerja di sini? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Kemudian, masa percobaanmu sudah berakhir. Kau bisa melepas pakaianmu dan pergi. Manajer, kenapa? Saya nggak melakukan kesalahan. Kenapa Anda memecat saya tanpa alasan? Kau bisa aja tetap bekerja kalau kau mau, tapi kau harus bekerja lebih keras. Soalnya, Xiaoli masih juga tetap bekerja setelah jam 9 malam setiap hari. Bagaimana denganmu? Yuhe membalas, Manajer, jika Anda bicara tentang lembur, saya juga bisa. Selama tidak mengganggu waktu belajar, saya bisa melakukannya. Bukan, aku berbicara tentang pekerjaan yang sedikit berbeda. Manajer, tolong jelaskan maksudmu. Si manajer berkata, udah cukup jelas. Kalau kau memikirkannya dan kalau kau ingin tetap bekerja di sini, kau akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Bekerja di ruang Qingxuan akan menjadi hal baik untukmu. Apa kau mengerti? Enak. Apakah aromamu ini dari sampo atau sabun mandi? Manajer toko, tolong kendalikan diri Anda. Saya hanya ingin pekerjaan yang baik. Gak masalah jika gajinya kurang. Saya tidak akan seperti Xiaoli. Jangan sok suci, lacur. Kia, manajer, saya mengundurkan diri. Lalu Monan mendengarnya. Oke, kalau kau mengundurkan diri, maka lepas pakaianmu dan pergi. Seseorang, tolong. Lalu bajunya dirobek. Berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, aku semakin bersemangat. Di ruang Qingxuan ini, aku adalah rajanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Berhenti. Lalu dengan cepat, Monan menghancurkan pintunya. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan melakukan apa yang kau inginkan. Siapa yang berani masuk ke kantorku? Mau mati? Monan berkata, mati. Biar ku tanya, apa yang ingin kau lakukan dengan mengunci pintu di siang hari? Tuan, selamatkan aku. Dia ingin melecehkanku. Tenang aja, aku akan membantumu. Lancang. Si manajer mengambil asbak rokok. Keluar dari sini, anak bau, atau kupatahkan kakimu hari ini. Tenang, kaulah yang akan keluar pergi. Dengan cepat, Monan maju dan langsung menendang manajernya. Kau berani memukulku? Penjaga, kemari dan hajar dia. Bunuh dia. Lalu penjaga datang. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Nah, kau udah mati. Tapi saat penjaga itu melihat Monan, ini Mo Chenren. Mereka berdua memberi hormat. Monan berkata, rupanya orang dari keluarga Yan. Sekarang, karena kalian mengenalku, kalian tahu apa yang harus dilakukan tanpa aku beritahu kan? Iya. Lalu manajer itu dibawa pergi. Tidak, Mo Chenren, maafkan aku. Kau nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Monan berkata, bagus. Apa jurusan yang kau pelajari? Dia menjawab, administrasi bisnis, jurusan keuangan. Bagus. Nih, sebagai permintaan maaf, kau akan menjadi manajer toko di masa depan. Toko?
Manajer toko. Saya manajer toko. Bekerja keraslah, maka aku akan menjagamu. Yuexi pergi ke Monan dan dia menabrak Monan. Ada apa? Apa yang membuatmu terlihat cemas? Monan, ini buruk. Ini buruk. Lu Wenchang membawa ratusan orang untuk menghadapimu. Monan, keluar kau. Kalau kau gak berlutut padaku hari ini, aku akan mematahkan tanganmu. Dalam hati orang ini, aku membiarkanmu lari terakhir kali karena ada Ye Liuli. Tapi kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan lari. Orang yang di kiri berkata, bukankah itu Tuan Lu? Kenapa dia membawa begitu banyak orang? Yang di kanan berkata, sepertinya itu karena Monan merebut pacarnya. Di sini Li Chan. Monan dikelilingi oleh 100 orang dari dunia bawah. Aku menunggu instruksi. Ada laporan dari pengintai kalau Monan dikelilingi oleh 100 orang dari dunia bawah dan meminta instruksi dari komandan. Ternyata dewa memihakku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mendapatkan Monan. Hubungkan aku ke ponsel pengintai sekarang. Aku akan memberinya perintah langsung. Baik, siapa? Monan, apa akhirnya kau berani keluar? Ada apa? Kau jadi cukup diam? Apa kau takut sekarang? Oh, setelah menghilang beberapa waktu, apa itu untuk memanggil orang-orang? Tapi ini terlalu sedikit. Kurasa kau udah mulai gila. Kali ini gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku udah lelah menunggu. Saatnya untuk pertunjukan. Hajar dia. Mereka semua maju, tapi dengan mudah Monan menghajar mereka. Bajingan, aku akan membunuhmu hari ini. Ching Yun bilang dia akan membunuh Monan hari ini. Ayo, serang bersama. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali helikopter militer. Itu helikopter militer. Dan prajurit banyak sekali turun dari sana. Dan semuanya langsung berbaris. Kenapa mereka ada di sini? Dan mereka semua pergi ke arah Monan. Hormat. Hah? Apa yang terjadi? Hormat, Mayor Jenderal. Berakhir sudah. Kali ini aku akan mati. Tentara. Monan memanggil tentara. Lu Wenchang, kau bajingan. Beraninya kau menipuku. Jika aku masih bisa hidup kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Aku nggak tahu juga. Benar. Itu benar. Xiao Qingyun. Dia adalah anggota cadangan pasukan khusus. Jika dia menunjukkan identitasnya, ini pasti bisa diselesaikan. Kau sialan. Anggota cadangan pasukan khusus. Apa kalian pikir itu bisa menyelamatkan kalian semua? Monan, jangan main-main, biarkan aku peringatkan. Kau masih belajar, jangan merusak masa depanmu. Aku udah memberimu kesempatan. Monan nih apa ya? Hobi banget nampar orang. Sangat disayangkan. Rupanya kau gak punya niat untuk jadi orang baik. Dan kau, Monan, tua muda ini adalah calon pasukan khusus. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku. Ching Yun pun dihajar juga. Satu tendangan dan dia langsung pingsan. Monan berkata, sisanya tidak harus aku yang melakukannya. Serang! Orang-orang dunia bawah berani menyerang orang dengan sembarangan. Orang-orang itu pun dihajar oleh tentara. Tolong! Tuan Monan! Tuan Monan, namaku Shahai. Aku seorang instruktur brigade operasi khusus daerah selatan. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Aku tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Monan berkata, militer selatan. Untuk apa kau menemuiku? Komandan kami dengan terus mengundang Anda untuk kembali menjadi instruktur pasukan khusus kami. Dia berjanji secara pribadi, komandan memberi Anda pangkat Mayor Jenderal. Selama Anda berjanji untuk menjadi instruktur kepala pasukan khusus wilayah militer selatan kami, komandan secara pribadi akan memberi Anda pangkat Mayor Jenderal. Instruktur, aku terima niat baikmu, tapi aku tidak tertarik. Tolong pikirkan lagi. Selama Anda menginginkan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Monan merespon, aku mengerti. Atasanmu memberikan perintah mutlak. Aku akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepadanya. Sebaiknya kau kembali. Lalu tiba-tiba ada mobil yang lewat dan seseorang turun dari situ. Dalam hati prajurit yang tadi, wilayah militer utara Kousuan juga datang. Anggota tinggi wilayah militer utara telah bertemu Mo Chen Ren. Saya tidak tahu. Kau, Shahai, kau juga di sini. Shahai berkata, oh, sebaiknya kau tidak berharap Mo Chen Ren milik kami. Aduh, datang lagi satu. Kita berpindah ke kediaman keluarga Chow. Tuan muda, baik itu wilayah militer selatan ataupun utara, mereka pergi ke Universitas Yenching untuk meminta Monan menjabat sebagai instruktur. Tapi keduanya ditolak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada lawan yang layak bisa menarik perhatian militer. Sepertinya orang ini bukan orang biasa. Si butler, pelayan ya, intinya orang itulah. Orang itu berkata, karena dia menolak, itu bagus untuk kita. Karena dia nggak memiliki latar belakang militer, maka kita harus bertindak cepat. Apa yang kau tahu? Erpo sekarang adalah letnan jenderal dari wilayah militer selatan. Jika dia bergabung dengan militer, artinya dia sepenuhnya berada di genggamannya. Iya, benar. Seperti yang diajarkan Master. Ling Jia melanjutkan, pergi periksa apakah Monan sudah masuk daftar. Perselingkuhanku dengan Putri Tan Hui hampir berakhir. Adapun masalah Suanyin, itu masih harus segera diselesaikan. Baik tuan muda. Kedua prajurit itu masih mengikuti Monan sampai apartemen. Yang di kiri berkata, Kamerat, nggak tahulah tulisannya gitu. Kamerat Monan, tolong pikirkan lagi. Penawaran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang di kanan berkata, penawaran kami lebih menguntungkan. Bergabunglah ke wilayah militer kami. Kembalilah, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak tertarik. Brak!
Monan pun langsung masuk dan menutup pintunya. Apa kalian bisa gak ikut campur dalam masalah ini? Sersan kau, gak mungkin untuk Tuan Monan pergi ke wilayah kalian. Oh, kau menginginkannya? Kenapa kami juga gak bisa? Omong kosong. Lalu tiba-tiba, ada apa? Apakah seorang Moncenren juga punya masalah? Hah? Bagaimana bisa kau? Ternyata itu adalah Qingluan. Apa pasukan khusus juga melakukan hal seperti membawa rumah pribadi? Qingluan merespon, jangan bicara begitu. Apa kau tahu? Aku membawakanmu hadiah. Kau pasti akan menerima hadiah ini. Apa kau punya sesuatu yang bagus dalam tim khususmu? Seperti seekor binatang contohnya. Apa kau? Kita nggak akan tahu sampai kau melihatnya. Lalu Qingluan membukanya. Apa kau harus melihatnya untuk mengetahuinya? Saat dibuka, ternyata itu adalah fox atau rubah. Rubah dengan 3 ekor. Hah? Rubah berekor 3? Monan berkata, aku gak menyangka pasukan khususmu bisa mendapatkan ini. Qingluan berkata, kakakku bilang kau akan suka ini. Dan tentu saja garis itu benar lagi. Dalam hati Monan, rubah berekor 3 10 kali lebih baik daripada kucing 9 kehidupan. Meski rubah berekor 3 ini tampaknya sedikit sakit, tapi masih jauh lebih baik daripada kucing 9 kehidupan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kamerat Monan, atas nama Komandan Pusat, saya mengirim pesan. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjabat sebagai kepala instruktur pasukan khusus. Monan berkata, Qingluan, kau membawa rubah berekor 3 dan berharap aku mengajari seluruh tim pasukan khususmu. Qingluan berkata, kepala instruktur ini bukan jabatan yang biasa. Kau harus tahu berapa banyak pengaruh yang bisa kau miliki. Aku pikir ini bukan kesempatan yang buruk untuk memberi Anda posisi resmi. Monan merespon, kekuatan seperti itu gak berharga bagiku. Tapi kami punya semua yang Anda butuhkan. Bergabunglah dengan tim khusus. Saya akan berjanji, atas nama tim khusus, tidak akan ada yang berani menyakitimu, Suanyin, dan juga keluargamu. Cao Lingtian juga tidak akan bisa. Benarkah? Aku akan menerima rubah berekor 3 ini. Tapi kalau kau ingin aku bergabung, itu tergantung pada ketulusanmu. Lalu Qingluan pun pergi. Dia menelpon seseorang. Komandan sih. Komandan, saya telah mendapatkan Monan, tapi mungkin memerlukan kerjasama Anda agar dia mau bergabung. Selama dia mau bergabung, aku bisa bekerja sama. Ya udah, kalau begitu, saya akan segera mengaturnya dan menyerahkan laporannya. Nama Monan. Ayah tidak diketahui. Orang ini adalah Huang Fu Yu. Monan, ayah tidak diketahui dari mana sebenarnya asalmu. Lalu 3 hari kemudian, Suanyin bersama kakeknya pergi ke sebuah pesta. Suanyin bertanya, kakek, benarkah ibuku dulu juga menghadiri pesta ini? Kakeknya menjawab, tentu saja. Dia memiliki beberapa hubungan dengan pasukan khusus, dan dia biasanya gak melewatkan pesta yang diadakan oleh pasukan khusus. Lalu seseorang datang. Kakeknya berkata, saudara Ye, kok di sini juga? Orang itu dari keluarga Ye. Dia berkata, tentu saja aku datang ke sini. Emangnya siapa yang berani gak menghormati Komandan Huang Fu? Kakek akan pergi dengan teman lama untuk bernostalgia. Kau bisa menemukan tempat untuk beristirahat sendiri. Baik, Kek. Dalam hati Suanyin, ibu, apa kau benar-benar datang ke pesta seperti ini? Akan lebih baik jika Monan juga ada di sini. Lalu pembawa acara berkata, selamat malam Tuan dan Nyonya. Agar semua orang gak bosan, penyelenggara kami secara khusus mengundang penyanyi terpopuler saat ini untuk bernyanyi untuk semua orang. Mari kita sambut Nona Yang Qingse. Berarti baru ini ya Qingse ketemu sama Suanyin. Dalam hati Suanyin, sangat cantik. Dalam hati Qingse, dia di sini juga. Sedangkan Monan, dia masih ingin membuat obat. 4 bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil jembatan Qingyu telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah memurnikannya. Aku mendapatkan tanduk unicorn dari perjamuan Qingteng. Tapi pasukan khusus bisa mendapatkan rubah ekor 3 untuk bisa memberikan makhluk roh yang ada dalam legenda Tiongkok. Kekuatan ini mereka nggak bisa diabaikan. Bahkan di alam peri, tingkat keberhasilan memurnikan pil jembatan Qingyu kurang dari 30%. Aku harap kali ini aku bisa membuat 3 pil sempurna. Lalu tiba-tiba Suanyin memanggil. Suanyin, ada apa? Apa pestanya menyenangkan? Suanyin berkata, sangat membosankan. Aku sendirian dan gak ada yang berbicara denganku. Jika bukan karena kakek bilang ibuku sering berpartisipasi dalam pesta seperti ini sebelumnya, dan jika tidak ada begitu banyak orang terkemuka di sini, aku tidak akan kesini sama sekali. Monan merespon, kau bisa membuat lebih banyak teman agar kau lebih banyak bersosialisasi. Meski kau bilang begitu, tapi sulit untuk mendapatkan teman baru. Lalu tiba-tiba, halo, apakah kau Suanyin? Monan, seseorang berbicara denganku. Aku akan menelponmu lagi nanti. Kau sibuk? Kenapa rasanya aku mengenal suara di telepon itu? Ya udahlah, membuat pil lebih penting. Halo, apa kau mengenalku? Halo, aku Yang Qingse. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kau ingin bertemu denganku? Aku hanyalah gadis biasa. Aku mendengar Mona menyebutmu. Jadi aku tidak sabar untuk berkenalan. Kau juga mengenal Monan? Tentu saja, kami sudah saling mengenal sejak sekolah menengah. Kami berteman baik. Oh ya, berbicara tentang Monan, dia sedikit kuno, sulit bercanda dengannya. Suanyin merespon, iya benar, tapi di saat tertentu dia bisa seperti orang yang berbeda. Yanya semakin cantik aja. Iya itu benar. Enggak, itu hanya sedikit. Buset, itu bukan mangga tuh, itu semangka itu. Seseorang berkata,
lihat dua wanita cantik diancing ada di sini. Ayo ke sana, ayo ikut bersenang-senang. Iya, aku juga akan ke sana untuk melihat lebih dekat. Aku juga. Hei, tunggu aku. Lalu seseorang berkata, halo, Muswanyin, maukah kau minum denganku? Aku tidak minum. Seseorang menghampiri Chingse dan berkata, Chingse, lagumu barusan sangat bagus. Iya, terima kasih. Melihat itu Yan Yan sangat kesal. Muswanyin, kau lagi. Dan ternyata Qingluan memata-matai pestanya. Lapor, ini berjalan lancar seperti yang direncanakan. Lalu Yan Yan bersama Cao Kuang, mereka berdua menghampiri Muswanyin. Cao Kuang berkata, yo, bukankah itu saudara ipar? Aku dengar bahwa kau telah bermain-main dengan laki-laki lain di belakang saudara Ling Tian. Muswanyin, nama keluargamu adalah Mu. Kau masih tinggal di keluargamu kami. Tolong, jangan lakukan hal-hal nakal seperti itu, Mu Yan Yan. Aku belum pernah menikah dan kau gak berhak mengajariku. Bukankah kau melakukan perjalanan jauh ke Himalaya untuk bertemu pria liar sebelumnya? Ada apa? Apakah aku salah? Lalu Suanyin mengambil segelas air spiritual dan langsung menyiramnya ke Mu Yan Yan. Hah? Seseorang berkata, ya ampun, sejak kapan Muswanyin menjadi begitu berani? Kau bilang apa barusan? Kalau kau berani mengatakan bahwa Monan adalah pria liar, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi dengan mudah. Muswanyin, kurang ajar kau. Beraninya kau melemparkan air ke arahku. Akan kupukul kau sampai mati. Hei, apa kalian gila? Ada reporter di sini. Tolong tahan dirimu. Dalam hati Cao Kuang, Monan, ini semua karena Monan. Muswanyin, kau jalang. Gak ada yang berani menggertakku sejak aku masih kecil. Dan kau melakukannya di pameran. Dan itu selalu saja kau setiap saat. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hentikan semua ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.